wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Angelita Natali, dengan NRP 50092411110. Dan saya Esia Bida dengan NRP 5009241118. Saya Saura Olivia dengan NRP 509241158. Pada video kali ini, kami akan membuat dan menjelaskan simulasi lampu sirine sederhana menggunakan rangkaian flip-flop. Dalam praktik ini, kami melakukan 2 kali simulasi, yaitu pada Tinkercad dan juga secara langsung menggunakan komponen elektronik asli. Lampu sirine sederhana ini menggunakan 2 buah LED, yaitu LED merah dan juga LED biru. Lalu, kedua LED ini akan menyala secara bergantian sehingga menghasilkan efek seperti lampu sirine pada kendaraan darurat. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memahami cara kerja IC 555 dalam mode S-Table, memahami fungsi setiap komponen serta membandingkan hasil simulasi Tinkercad dengan rangkaian asli. Sebelum memulai membuat rangkaian, berikut adalah alat dan bahan yang kami siapkan. Untuk rangkaiannya sendiri, terdapat satu baterai 9 volt dan 12 kabel jumper, yaitu 10 kabel male to male dan 2 kabel male to female. Setelah itu ada 4 resistor, yakni 2 bernilai 330 kilo ohm dan 2 bernilai 20 kilo ohm. Selanjutnya terdapat 1 buah breadboard dan 1 buah kapasitor. Terdapat 2 LED, yang satu warna merah dan satu yang warna biru. Sebenarnya ada satu komponen lagi, yaitu IC 555, tapi karena barangnya tidak ada, maka di rangkaian asli saya tidak cantumkan dan saya cantumkan di simulasi. Langkah pertama adalah membuka situs Tinkercad, kemudian memilih menu Circuit, lalu memilih Create New Circuit. Setelah area kerjanya terbuka, kemudian kami masukkan komponen yang diperlukan, yaitu ada breadboard, IC 555, baterai 9 volt, kapasitor, resistor, serta LED merah dan biru. Selanjutnya, IC 55 diletakkan pada bagian tengah breadboard. Posisi lekukan atau tanda pada IC harus diperhatikan agar nomor pin tidak terbalik. Kemudian jalur positif baterai 9 volt dihubungkan ke jalur positif breadboard. Jalur negatif baterai dihubungkan ke jalur ground atau jalur negatif breadboard. Pin 8 IC 55 dihubungkan ke sumber tegangan positif, sedangkan pin 1 dihubungkan ke ground. Pin 4 atau reset juga dihubungkan ke sumber tegangan positif agar IC 555 tetap aktif. Selanjutnya, kami menekan tombol Start Simulation. Jika nilai resistor atau kapasitor diperbesar, waktu pengisian dan pengosongan kapasitor menjadi lebih lama. Akibatnya, LED berkedip lebih lambat. Cara kerja rangkaian ini dimulai ketika sumber tegangan dari baterai 9 volt diberikan kepada IC 555. Pada awalnya, kapasitor mulai mengisi muatan listrik melalui resistor. Sama proses tersebut, tegangan pada kapasitor terus meningkat. Ketika tegangan kapasitor mencapai batas tertentu, bagian internal IC 555 akan mengubah kondisi output dari high menjadi low. Setelah output berubah, kapasitor akan membuang muatannya melalui pin 7 atau pin discharge. Ketika tegangan kapasitor turun sampai batas tertentu, maka output IC kembali berubah dari low menjadi high. Proses pengisian dan pengosongan kapasitor tersebut berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, output pin 3 menghasilkan pulsa listrik yang berulang. Pulsa inilah yang menyebabkan LED merah dan LED biru menyala secara bergantian. Setelah simulasi Tinkercad berhasil, selanjutnya kami membuat rangkaian asli menggunakan breadboard. Untuk cara merangkainya, yakni pertama kabel female to male dipasang sesuai dengan kutub yang ada di breadboard, yaitu kutub negatif dan positif, lalu dihubungkan kepada kabel yang ada di kutub negatif kutub positifnya baterai. Selanjutnya dipasang 2 buah resistor bernilai 330 di dekat LED dan 2 buah resistor bernilai 20 di dekat kapasitor. Selanjutnya dihubungkan dengan kabel jumper male to male untuk dipasang di komponen dan mengarah ke ground atau ke IC 555. Maka nanti akan tampak seperti simulasi lampu ambulan yang menyala bergantian, yakni biru merah atau merah biru begitu. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara simulasi pada Tinkercad dan juga pada rangkaian asli. Persamaannya adalah kedua rangkaian menggunakan susunan komponen dan prinsip kerja yang sama. Pada keduanya, IC 555 menghasilkan output high dan low secara berulang sehingga LED merah dan biru menyala secara bergantian. Perbedaannya, pada Tinkercad, pemasangan komponen dapat dilakukan secara virtual sehingga lebih mudah diperbaiki apabila terjadi kesalahan. Sedangkan pada rangkaian asli, kami harus lebih teliti dalam memperhatikan posisi kaki komponen, kondisi kabel, polaritas komponen, dan hubungan antar jalur di breadboard. Simulasi Tinkercad sangat membantu untuk menguji desain rangkaian sebelum rangkaian tersebut dibuat secara langsung. Namun, rangkaian asli memberikan pengalaman langsung dalam memasang komponen dan mencari penyebab jika rangkaian mengalami kesalahan.
Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa IC 555 dapat digunakan sebagai pembangkit pulsa dalam mode astable. Pulsa pada output IC 555 dihasilkan melalui proses pengisian dan pengosongan kapasitor yang waktunya dipengaruhi oleh nilai resistor dan kapasitor. Perubahan output high and low tersebut digunakan untuk menyalakan LED merah dan LED biru secara bergantian, sehingga menghasilkan simulasi lampu sirene sederhana. Itu, Tinkercad dapat digunakan sebagai media untuk merancang dan menguji rangkaian sebelum dilakukan praktik secara langsung. Demikian penjelasan dan praktik pembuatan lampu sirine sederhana menggunakan rangkaian astable IC 555. Semoga video ini dapat membantu dalam memahami cara kerja IC 555 serta proses pembuatan rangkaian menggunakan Tinkercad dan breadboard. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun proses praktik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.